وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kembali pada kesempatan yang mulia ini syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita kembali bisa berhadir untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada teladan kita, uswah qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti apa yang menjadi perintah beliau dan menjadi jauhi segala larangannya, sehingga kita mudah-mudahan meraih atau mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada hadis yang mungkin sering kita dengarkan, perlu direnungkan mengenai 7 golongan, 7 kelompok manusia insyaallah yang akan mendapatkan atau meraih naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Yang dimaksud naungan di sini adalah arsy Allah, di mana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 2 ayat halaman 144. Hadis lengkap berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul 'adil syabun nasha'a bi'ibadah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atan dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam bishimalah shimalu mimma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan wa fadat ainahu
Al-hadis rawahul Bukhari, Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bahwasanya 7 golongan, 7 kelompok manusia yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa bergantung, berpaut ke masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah pula karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, kelompok atau golongan yang dinaungi Allah, seorang yang bersedekah dengan sedekah, 1 sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, seorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini bersikap adil dalam hal amanah. Ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia semata. Itulah pemimpin yang insya Allah akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua, yakni adalah pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan pada Allah. Kenapa pemuda bukan yang tua? Karena untuk saat ini jarang sekali mungkin kita lihat pemuda yang mau sadar ya untuk ke masjid, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya itu di masjid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat, setelah sholat, ya, misalnya menunggu waktu antara maghrib dan isya, dengan berada dalam majelis ilmu, dengan mendengar kajian Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga pengertian orang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah, walau dalam keadaan super sibuk. Sopir kendaraan misalkan ketika mendengar suara azan segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Contoh-contoh seperti ini, itulah mereka yang hatinya selalu terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah.
Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah pula karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman atau berkawan karena Allah. Sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesalihan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut dijemput. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kelompok atau golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, "Ini akhafullah." Aku benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita yang kaya raya, terhormat dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut pada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Maka kita bisa selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa maksud kalimat tersebut jamaah rahimakumullah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la haula an ma'siyah. La haula an ma'siyatillah illa bi ismatih wala quwata ala ta'atih illa bi ma'unatih. Yang artinya tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang keenam yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yakni wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ibarat yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tangan kanan yang berinfak lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Juga sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksudkan adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian golongan ketujuh yang insyaallah akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yaitu rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya pada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga dari riya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk 7 golongan di atas. Dan insyaallah dengan demikian kita akan meraih kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu wal ghafur. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah ala ihsani wa syukrillah ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas taqullaha fima amara antahu amma naha. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi sanna bi malaikatihi qudsihi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anna khulafa'ir rasyidin Abu Bakar Umar wa Utsman wa Ali am baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan ijtinabah. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum ala dzikrillah ya jallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah. الله أكبر الله